Khaybar ini terjadi pada permulaan tahun ke-7 Hijriah. Setelah Nabi SAW melakukan umrah. Tapi umrah yang dilakukan Nabi SAW tidak jadi, karena diancam oleh orang-orang musyrik kalau seandainya Rasul dan para sahabatnya menginjak kota Mekah maka akan diserbu dan diperangi. Maka Nabi SAW meyakinkan orang-orang Arab bahwa mereka tidak hendak berperang, mereka hendak umrah. Buktinya mereka tidak pakai baju besi, mereka tidak bawa kuda, mereka tidak bawa perlengkapan ke perang, mereka hanya melekat kain ihram di badannya dan pedang hanya untuk melindungi diri saja. Akhirnya Nabi SAW mengutus Utsman ibnu Affan supaya melobi bahwa tujuan mereka bukan hendak perang. Tetapi kemudian Utsman ditahan 3 hari, sehingga tersebar bahwa Utsman itu dibunuh. Maka Nabi SAW bergerak mengumpulkan para sahabatnya untuk melakukan pembaiatan karena mendengar bahwa Utsman dibunuh oleh orang-orang musyrik, yang disebut dalam sejarah namanya Bai'atul Ridwan. Dan ketika itu jumlahnya 1.400 sahabat. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajar fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala redha kepada orang-orang yang beriman yang mereka berbaiat kepadamu ya Muhammad di bawah pohon, dan Allah tahu hati-hati mereka. Akhirnya kemudian Rasul mempersiapkan pasukan untuk menyerbu Mekah. Tetapi kemudian didengar bahwa Utsman tidak jadi dibunuh, dia masih hidup. Akhirnya Nabi SAW kemudian melakukan gencatan senjata yang disebut dengan as-sulhu, untuk tidak saling menyerang, untuk tidak saling bertempur bersama orang-orang Quraisy. Dalam sejarah perdamaian ini disebut Sulhu Hudaybiyah namanya. Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, karena tempatnya di Hudaybiyah. Maka kemudian Nabi SAW pun membuat bulir-bulir kesepakatan. Walaupun secara bulir-bulir kesepakatan kaum muslimin itu dirugikan, tidak ada yang diuntungkan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa perdamaian ini disebut Fathum Mubin, kemenangan yang jelas. Sehingga Allah turunkan ayat, Inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami akan memberikan pertolongan kemenangan kepadamu ya Muhammad dengan pertolongan yang jelas, kemenangan yang tampak, kemenangan yang jelas dalam perjanjian itu. Subhanallah. Terkadang kita harus mengalah selangkah ke belakang untuk maju beberapa langkah. Maka Nabi sudah Allah katakan kemenangan yang jelas. Ada masalah apa ini? Maka dijelaskan para ulama, karena setelah perjanjian ditandatangani 10 tahun lamanya tidak saling menyerbu, tidak saling menyerang, terserah kabilah-kabilah Arab mau pro siapa, mau pro kepada orang-orang Quraisy ataukah pro dengan Rasul SAW. Maka Nabi SAW punya kesempatan untuk berdakwah seluas-luasnya dan tidak ada gangguan dari orang-orang Quraisy. Maka dalam waktu sesingkat-singkatnya, akhirnya Nabi SAW dalam waktu yang sangat singkat, beberapa tahun,
berhasil mengislamkan ribuan orang-orang kafir sampai jumlahnya 10.000 lebih. Karena sudah tidak bertempur, berdakwah saja, maka banyak orang-orang kafir masuk Islam. Lah ketika dalam perjanjian Hudaybiyah ini Nabi SAW pulang ke Madinah, Rasul teringat dengan perbuatan orang Yahudi yang telah berkhianat, hampir mengancam nyawa mereka dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Maka ketika itu Nabi SAW tepat pada permulaan tahun ke-7 Hijriah, Nabi bertolak dari Madinah membawa pasukan yang dulu berbaiat di bawah pohon. Rasul tidak membawa pasukan semuanya. Rasul hanya membawa pasukan yang dulu berbaiat dan ikut dalam perdamaian perjanjian Hudaybiyah. Jumlahnya hanya 1.400. Sementara orang-orang Yahudi di Khaybar itu 10.000 lebih. Berangkat Rasul. Berangkatnya Nabi SAW pada jalan biasa, tapi di tengah jalan Rasul memutar. Yang harusnya dari depan, Rasul dari belakang, melalui jalan menuju Syam. Karena Rasul tidak ingin ada satupun tentara Yahudi yang kabur ke Syam dan akhirnya akan membuat kesulitan lagi di suatu ketika. Maka Rasul tidak menghendaki ada orang Yahudi yang lari, maka beliau memutar dan menyerang dari belakang. Orang Yahudi tidak tahu bahwa akan diserang. Maka ketika Nabi SAW kemudian istirahat di dekat Khaybar, akhirnya Nabi SAW istirahat di situ. Di pagi hari, orang-orang Yahudi biasa keluar untuk bekerja. Mereka tidak tahu mereka akan diserang. Yang ke ladang-ke-ladang, yang ke kebun-ke-kebun, dan begitu seterusnya. Rupanya di antara petani itu ada yang melihat tentara Rasul. Akhirnya kemudian dia pun berteriak-teriak, Muhammadun, wallahi Muhammadun wal khamis. Berteriak-teriak sambil lari terbirit-birit menuju benteng mereka. Mereka mengatakan Muhammad dan tentaranya sudah datang. Muhammad dan tentaranya akan memerangi kita. Kita akan kalah. Maka hebohlah orang-orang Yahudi dan menutup semua gerbang. Disebutkan dalam kitab Mu'jamul Buldan, Yahudi itu suka membuat benteng, dan bentengnya ada 7. Jadi Khaybar itu dikelilingi dengan benteng, 7 benteng, sehingga tidak mudah dikalahkan karena harus merobohkan benteng itu. Akhirnya Nabi SAW mendengar teriakan itu, kemudian membalas. Apa kata Nabi SAW? Karena sahabat itu kan semangat, sehingga kemudian bertakbir terus. Akhirnya Nabi SAW kata Rasul, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian berdoa kepada Zat yang maha mendengar, lagi maha dekat dengan kalian. Tidak perlu dikeraskan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kharabat Khaybar, inna idha nazalna bisahati kaumin fasa'a sabahul munzarin. Allahu Akbar, Khaybar akan runtuh. Sungguh jika kami turun di medan untuk melawan sebuah kaum, maka buruklah pagi hari orang-orang yang kami peringatkan itu. Akhirnya kemudian Nabi SAW bergerak menuju benteng Khaybar. Pertama mengutus Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tapi tidak berhasil merobohkan benteng. Kemudian mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga tidak berhasil merobohkan benteng. Hari kita masalah. Dalam riwayat, khairun min khumrin na'am, lebih baik daripada unta merah. Dan unta merah itu kinayah daripada harta yang paling istimewa di zaman itu. Maknanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah, besarnya pahala orang berdakwah.
Ini menunjukkan besarnya pahala orang berdakwah. Bahwa seandainya antum menasihati orang, kok sadar, ngajak kawan, ayo kita ngaji ke Jabal Araf, kok mau, akhirnya dia ngaji di situ, kemudian mendapatkan hidayah, rajin sholat, rajin ke pengajian, mulai berubah pakaiannya, berubah akhlaknya, berubah watak dan lisannya, maka antum telah mendapatkan nikmat yang lebih baik daripada terbitnya matahari. Dakwah ikhwan, balighu anni walau ayat, sampaikan dakwah Nabi SAW walaupun ada tantangan dan rintangan. Akhirnya kemudian mereka tidak mau, maka Ali radhiyallahu anhu kemudian menyerbu mereka dan berhasil menaklukkan Khaybar dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan ketika itu kerugian dari kaum muslimin hanya sekitar 16 sampai 18 sahabat yang syahid. Tapi dari kalangan Yahudi sampai kepada 93 yang mati konyol. Yahudi. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kemudian mereka takluk di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdamai dengan orang Yahudi yang siap memberikan upeti separuh Khaybar diberikan kepada kaum muslimin. Dari situlah mereka akhirnya memberikan jamuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita Yahudi namanya Zainab bintul Harith, menyediakan paha kambing, dan itu adalah kesenangan Nabi. Nabi itu suka makan paha kambing. Jadi kalau antum gak suka kambing, aneh. Nabi loh kesukaannya paha kambing, bukan paha ayam, paha kambing. Ketika itu Nabi SAW karena takjub, ya Nabi itu kan husnudzon saja. Dan ini menunjukkan bahwa ta'amul ladzina utul kitaba hillu lakum, sembelian ahli kitab itu halal bagi kalian. Yang tidak boleh itu sembelihan orang musyrik, karena Rasul memakan sembelihannya orang Yahudi. Ketika Nabi SAW mencicipi sedikit itu, gak banyak, tiba-tiba Jibril memberitahu bahwa dalam kambing itu ada racunnya. Masya Allah. Rupanya Rasul diracun oleh seorang wanita Yahudi. Ketika itu kemudian ada satu sahabat yang meninggal gara-gara racun itu, namanya Barah. Maka Rasul mengatakan, kufu, berhenti kalian, jangan makan, karena sesungguhnya daging ini memberitahu kepadaku bahwa ini telah dicampuri racun. Semua sahabat berhenti makan. Disitulah Nabi SAW kemudian berdiri berpidato di hadapan orang Yahudi. Inni sa'ilukum, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian akan membenarkan kata-kata? Yahudi mengatakan, ya, kami siap membenarkan kata-kata. Kata Rasul, man abukum, siapa bapak kalian? Maka mereka mengatakan, abuna fulan ibn fulan, bapak kami fulan bin fulan. Kata Rasul, kadzabtum, dusta kalian. Bal abukum fulan ibn fulan, bahkan bapak kalian fulan bin fulan. Mereka mengatakan, sadaqta ya Rasulullah, benar engkau wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, man ahlun nar, siapa ahli neraka, kami atau kalian? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya, kami mungkin masuk ke dalam neraka, tapi kami di neraka itu nggak akan lama, paling hanya beberapa hari saja, kemudian keluar lagi. Dan ini yang disyaratkan dalam Al-Quran. Perkataan orang Yahudi, lan tamassanan nar illa ayyama ma'dudah. Orang Yahudi bicara, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hari-hari sebentar saja. Kata Rasul, kadzabtum, dusta kalian, bahkan kalian akan dikekalkan di dalam. Kemudian Rasul mengatakan, saya ingin bertanya satu lagi, benarkah kalian sudah meracuni kambing ini? Maka kemudian mereka mengatakan, na'am, ya, kami racuni kambing itu.
Kemudian Rasul mengatakan, ma hamalaka ala hadha, apa yang membuat kalian berani-beraninya meletakkan racun di kambing ini? Maka mereka mengatakan, in kunta nabiyan falan yadurra, kalau engkau seorang nabi pasti tidak akan berpengaruh racun itu ya Muhammad. Wa in kunta malikan arafna nasabah, tapi kalau engkau seorang raja tentu kami tahu nasab. Akhirnya Nabi SAW meninggalkan mereka, dan yang memberi racun Zainab bintul Haris dibunuh. Racun ini mulai berproses cukup lama. Setelah Nabi SAW diracun oleh seorang wanita Yahudi, Zainab bintul Haris ini baru terasa setelah 4 tahun setelahnya. Setelah Nabi SAW berada di Madinah 11 tahun, detik-detik wafatnya Nabi SAW, dia bicara kepada Fatimah, putrinya, dan dia mengatakan, ya Fatimah, sungguh pengaruh racun itu sudah mulai berproses dalam tubuh, dan boleh jadi ini perpisahan abimu dengan diri. Lihat pengaruh racun. Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala begini ikhwan, karena saya pernah mendengar di YouTube ada seorang wanita, bukan tinggal di Indonesia itu, wanita itu tinggal di Amerika, dia seorang Nasrani, menjelek-jelekan Nabi SAW tentang kasus ini, tentang kasus kalau memang Nabi SAW seorang Nabi, tentu dia tidak dibunuh. Berarti dengan buktinya dia diracun dan meninggal karena racun, berarti dia bukan seorang nabi. Kita katakan Anda ini bukan seorang muslimah, tidak tahu sejarah nabi kita. Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika Nabi SAW kemudian meninggal karena diracun, artinya akibat pengaruh racun itu menjadikan penyebab sakitnya beliau sampai beliau meninggal, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan Nabi kita ini mati syahid, ingin dijadikan supaya Nabi kita ini meninggal bukan meninggal biasa, tapi meninggal sebaik-baik meninggal. Dia meninggal syahid karena dibunuh oleh racunnya seorang Yahudi wanita ini. Ini jawabannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi SAW pun meninggal gara-gara racun itu, meninggal syahid diracun seorang Yahudi yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, maka kemudian Nabi SAW setelah melakukan perdamaian, kemudian berhasil menaklukkan Khaybar, maka Rasul pulang ke Madinah. Ketika itu Rasul selalu mengutus Abdullah ibn Rawahah untuk mengutip jizyahnya orang-orang Yahudi. Sampai ada kasus Abdullah ibn Rawahah ini diutus oleh Nabi SAW mengambil bagian hasil daripada jizyahnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini licik. Dia mengatakan kepada Abdullah ibn Rawahah, ya Abdullah, sudah gini saja, bagaimana kalau seandainya aku berikan bagian kepada kamu lebih besar, dan katakan kepada nabimu Muhammad itu agar tidak membawa sebagian besar kurma-kurma kami. Mau nyogok Abdullah ibn Rawahah ceritanya. Abdullah ibn Rawahah ini seorang sahabat Rasul, ditarbiyah oleh Rasul. Tidak mungkin seorang sahabat melakukan riswah. Lain dengan kita, baru ngurus SPP saja, kalau ingin licin pakai oli gitu, ada hitamnya gitu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya marah Abdullah bin Rawahah ini. Dia mengatakan, tidak, bahkan kalau seandainya bagian ini hanya sekian ribu, aku tambah sekian ribu lagi. Enak saja kalian menyuruh aku untuk melakukan raswah. Nabi SAW bersabda, ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang melakukan raswah dan yang diraswah masuk neraka. La ilaha illallah fi dunia, kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keteguhan sahabat Rasul, tidak tergiur dengan dunia, karena dia orang mencintai Nabi dan Nabi mencintai dirinya.
walaupun kemudian Abdullah ibn Rawaha terbunuh di perang Mu'tah. Ma'asyiral muslimin, intinya inilah di antara peperangan melawan orang-orang Khaybah